Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Anas sekalian. Lama nggak posting ya. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya akan berbagi satu cerita terkait dengan judi online ya. Cerita ini saya dapatkan dari seorang responden teman saya, yang dia dapat cerita dari ibunya korban ya, ibunya korban. Jadi ini kejadian ya di tahun-tahun ini, di rentang 2021 sampai 2023 ini sahabat. Jadi ini terjadi di daerah Kabupaten Semarang, di Kecamatan Tuntang ya. Untuk desanya saya tak sebutkan, tapi di daerah-daerah Tuntang situ. Terus kemudian kejadiannya ini bercerita terkait dengan dampak judi online yang sangat luar biasa bagi kehidupan ekonomi dan keluarga. Jadi alurnya ini, teman saya dapat cerita dari ibu korban. Dia menceritakan sambil menangis-nangis sahabat. Jadi sambil menangis, meraung-raung bahwa putranya, anak laki-lakinya itu mengalami kegagalan, kebangkrutan, tidak hanya dalam ekonomi tapi dalam keluarga juga, dan bahkan hari ini masih menanggung hutang sebanyak 500 juta rupiah di perbankan, di beberapa ya, karena sertifikat rumah dan tanah itu tergadai di perbankan. Jadi awal cerita ini sebut saja Mas Joko, anaknya tadi, anak dari sahabat Ibu Mariati ya. Ibu Mariati itu teman saya. Dia bercerita kepada saya terkait dengan sahabatnya yang anaknya terjerat judi online. Ya ini Mas Joko ini. Mas Joko ini dan keluarga itu punya usaha yang sangat berjaya ya. Usaha persewaan alat-alat pesta, dan dia kadang pegang cateringnya, dekorasinya, panggungnya, terataknya, semua dia pegang. Jadi alat-alat pesta, persewaan alat-alat pesta, alat-alat mantu, alat-alat, kadang ada soundnya juga, jadi komplit. Jadi sudah ada dekor, panggung, teratak, sound system, catering, pegang itu sahabat. Omsetnya luar biasa, bahkan dia punya mobil pick up itu sampai 3, karena untuk proses permintaan dari pelanggan itu sangat banyak, jadi sering dipakai. Jadi dalam 1 bulan saja itu omsetnya bisa puluhan juta, bahkan mungkin lebih. Nah awal mula ini Mas Joko itu kenal ya lewat pegawainya sebenarnya, pegawai yang masang teratak, masang poki panggung, sound dan lain sebagainya. Itu dia itu kalau nungguni itu selesai sambil layah-layah, itu sambil main slot, itu penasaran akhirnya kan, terus kemudian tanya-tanya ya, iseng-iseng berhadiah katanya, iseng-iseng berhadiah awalnya, terus kemudian awal deposit berapa tanya kan. Deposit itu minimal 50.000, untuk bednya itu paling sedikit 200 rupiah per 1 kali putaran bed. Bisa juga beli skaters ya, harganya ada berapa, 20.000, 40.000, 80.000 sampai jutaan, puluhan juta kan. Nah dari situ kemudian ada multiple bonus, jadi bonus perkalian. Kalau ada ini, ada bonus ini, ada skater dan lain sebagainya, dijelaskan oleh pegawainya. Nah Mas Joko ini penasaran, akhirnya dia coba, awal-awal coba, deposit mula paling 200.000 dia, deposit 200.000, terus coba-coba untuk main skaters. Setelah itu dari 200.000 itu dia mendapatkan jackpot. Jadi kayak semacam jackpot itu max win ya, max win. Jadi dapat perkalian sampai 500 itu. Berarti misalkan bednya 200, max winnya dapat 2 kali 5 berarti 1 juta. Dia waktu itu dapat max win yang
bednya itu saat itu 200 rupiah. Nah, dia berpikir kalau bed saya 200 rupiah saja dapat 1 juta. Bayangkan sahabat, modal 200 rupiah dapatnya 1 juta. Max win ya. Akhirnya dari situ dia mulai ketagihan sampai kemudian sahabat itu mengganggu alur keuangan bisnis keluarganya, karena Mas Joko ini adalah pewaris ya, pewaris masuk anak tunggal, dia anak tunggal sahabat. Bayangkan pewaris bisnis dari keluarganya, orang tuanya, maka dia hari ini yang megang kendali keseluruhan dari keuangannya sahabat. Dari situ dari rekan-rekanan vendornya, jadi ketika dia pegang ada yang hajatan, dia pegang alat-alat sewanya itu sama cateringnya kan di DP dan sebagainya itu. Nah itu digunakan untuk judi sahabat, digunakan untuk judi. Intinya setelah mengenal itu dikasih max win hanya 1 kali itu akhirnya dia ketagihan, dia deposit lagi, tidak, sekarang nggak ada 200.000 tapi sudah jutaan. Bahkan sekali deposit itu ceritanya minimal bisa 5 juta. Bayangkan itu, minimal deposit 5 juta ya. Mungkin ada yang lebih banyak mungkin, tapi bagi saya deposit 5 juta itu besar loh. Dan rata-rata sekali deposit bisa 10 juta, 15 juta, 20 juta. Karena gimana ya, jadi judi online kalau itu dilakukan oleh seorang pengusaha loh ya, pengusaha, maka keberanian bertaruhnya itu sangat tinggi sahabat. Jadi spekulasinya sangat tinggi sahabat. Berbeda kalau judi online, yang melakukan itu pegawai yang punya gaji bulanan, dia akan berhitung dikit-dikit gitu. Kalau pengusaha dia berani sahabat. Dia tidak, kalau sudah kecanduan, ini yang bahaya. Dia tidak akan mempedulikan uang itu dari mana. Yang penting uang itu ada di rekeningnya, dia akan mendepositkan. Ya ini awal mula titik kehancuran dari Mas Joko dan bisnisnya ini, satu keluarga ini. Dia deposit terus kalah terus. Ya sempat win sebenarnya, sempat win dalam 1 malam itu bisa withdrawal sampai 50 juta ya sekali itu aja, tapi selebihnya itu kan kekalahannya sudah tidak terhitung sahabat. Berawal dari max win 1 juta, akhirnya menjadi ketagihan sahabat. Akhirnya menjadi ketagihan, sudah kalah ratusan juta, dia tidak terima. Akhirnya sedikit demi sedikit aset usahanya dijual, mulai dari mobil dijual, alat dijual, sampai akhirnya dijual, sampai berani menggadaikan sertifikat rumah, sertifikat tanah digadaikan di perbankan hingga ratusan juta rupiah. Informasi dari Ibu Mariyati itu bahkan sudah habis 4 mobil itu habis terjual sahabat. Sambil nangis-nangis, ibu itu bercerita anaknya sudah menghabiskan 4 mobil yang harusnya digunakan untuk usaha persewaan itu dijual sahabat, karena kalah main judi. Tidak hanya itu, istrinya menuntut cerai sahabat. Istrinya menuntut cerai. Dalam proses hari ini belum tahu, tapi istrinya sudah pulang ke rumah orang tuanya. Jadi awalnya istrinya itu hidup bersama di rumah Mas Joko bersama ayah ibunya, jadi di rumah mertua istri ya itu ya, jadi mertuanya. Sampai hari ini itu prosesnya masih pisah, istrinya dan anaknya diajak pulang ke rumah ibu bapak istrinya. Jadi rumah tangganya hancur, ekonominya hancur, usahanya hancur, dan hari ini masih menanggung hutang 500 juta lebih sahabat di perbankan. Ini cerita yang disampaikan oleh Ibu Mariyati, menjual 4 mobil bahkan kekalahannya, sampai hutang ratusan juta sampai 500 juta. Ini sahabat-sahabatku sekalian, dampak dari judi online itu sangat mengerikan sahabat. Maka dari itu pikirkan lagi sahabat, pikirkan lagi. Mereka itu bisa merekayasa
permainan kita, sahabat. Sekarang coba bayangkan, kita bermain di HP, di aplikasi. Kita tidak tahu kan, aplikasi itu kan bisa diatur, sahabat. Kecuali face office aja, yang judi offline aja, itu ada yang curang, dicurangi. Apalagi yang itu online. Sahabat-sahabatku, mau cerita mana lagi, sahabat, yang ingin kalian dengar tentang kehancuran orang-orang yang bermain judi online? Mau cerita mana lagi? Cerita mana lagi yang ingin kalian dustakan? Hah? Mau sampai kapan? Sampai kalian mengalami hal-hal itu? Bangkrut? Depresi? Ya? Stop, sahabat. Selagi masih ada yang bisa diselamatkan, selamatkan, sahabat. Dari Mas Joko tadi kita belajar, sahabat. Hanya berasal dari max win 1 juta, iseng 200.000 deposit, yaitu lingkungan akhirnya ya. Jadi lingkungan dia kan ternyata pegawainya itu banyak yang main slot, malah justru dipengaruhi oleh pegawainya. Dia tidak bisa mengontrol dirinya sehingga berakibat mengalami satu kebangkrutan. Dan satu yang harus kalian garis bawahi, yaitu benar, ketika judi online itu yang memegang, yang main adalah seorang pengusaha, maka dia akan mengalami proses sakau yang akhirnya akan membutakan matanya, mematikan alam pikirnya, sehingga dia hanya melakukan proses spekulasi saja yang sangat tinggi. Karena dia pengusaha, jiwanya itu jiwa bisnis. Dia akan berhitung benar-benar spekulasi itu. Dan dia tidak akan menggunakan akal sehatnya, bahwa padahal dia hari ini sedang dikuasai oleh aplikasinya itu, oleh bandarnya yang di belakangnya itu. Dia dipermainkan otaknya sehingga uangnya itu habis, dan habis, harta bendanya habis, kehidupannya hancur. Itu sahabat-sahabat, jadi itu seorang pengusaha persewaan hancur gara-gara judi online. Persewaan alat-alat pesta itu loh. Jadi ada sound system, ada teratak, ada panggung, dan kadang dia pegang cateringnya. Omsetnya per bulan bisa ratusan juta bahkan ya. Hancur, sahabat, hancur gara-gara uangnya dipakai untuk judi online. Uang yang seharusnya dibelanjakan DP dari vendor-vendor dibelanjakan judi online, maka untuk menutupi itu semua akhirnya dia jual aset-asetnya. Sampai pada hari ini mengalami kehancuran dan kebangkrutan. Bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan karena semuanya sudah habis, sahabat. Itu sahabat-sahabatku, sekali lagi, cerita apa lagi yang ingin kalian dengar dari judi online ini, ha? Mau cerita mana lagi yang ingin kalian dengar, ha? Mau cerita mana lagi yang ingin kalian dustakan? Banyak cerita-cerita di luar sana yang mungkin lebih tragis dari cerita yang saya sampaikan, sahabat. Mulai hari ini stop judi online ya, stop ya. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Anas.